Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda pemirsa di awal pekan di hari ini, Senin 30 Desember 2019. Untuk Anda pemirsa saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali mengecek surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Begitu juga dengan Anda yang saat ini dengan keluarga hendak ke tempat wisata atau tempat rekreasi, diharap juga untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa ramai lancar dan padat merayap di suasana liburan seperti saat ini. Dan tim kami sudah mempersiapkan beberapa berita yang menjadi pilihan di pagi hari ini, berita-berita apa saja yang tersaji, baik dari Ciayu, Majakuning, Tegal, dan Brebes, kemudian berita-berita yang ada di halaman utama atau di headline Koran Radar Cirebon, Koran Juara, dan Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Berita-berita yang menghiasi kedua koran tersebut, baik berita-berita nasional maupun dari Ciayu, Majakuning, juga tersaji secara lengkap pemirsa, baik berita-berita politik maupun berita-berita di halaman lain. Ada halaman olahraga, insiden 24 jam, dan seterusnya. Agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, maka Anda bisa membaca halaman demi halaman di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon. Untuk melengkapi berita-berita Anda di hari ini, Anda cukup mengklik radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan ataupun berita-berita yang disajikan di radarcirebon.com. Berita-berita internasional, berita-berita nasional, berita-berita yang ada di sekeliling Anda hanya di radarcirebon.com. Pemirsa, di pagi hari ini yang nanti akan didiskusikan ini mengenai catatan ataupun kilas balik politik di Ciayu, Majakuning pemirsa di tahun 2019. Nah, seperti apa catatan dari penulis ya? Tentu ini pemirsa tulisan-tulisannya berserakan di berbagai media massa termasuk Koran Radar Cirebon dan juga Koran Rakyat Cirebon. Sosok yang satu ini banyak menulis tentang politik pemirsa, nanti bagaimana catatan dari dunia politik di Ciayu, Majakuning tahun 2019, dan siapa dia pemirsa nanti akan saya kenalkan. Pemirsa, di prolog tadi, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang akan dibahas ada topiknya kilas balik politik tahun 2019, dan di pagi hari ini saya hadirkan seorang penulis pemirsa, penulis tentang esai-esai politik, dan sayang sekali di pagi hari ini akademisi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon yang sudah disiapkan dari hari-hari kemarin ini berhalangan hadir karena ini pemirsa mendadak ada keperluan. Nah, di sebelah saya pemirsa ada Mas Samsudin Kadir, biasa dipanggil dengan Mas Kadir. Selamat pagi Mas Kadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Kadir? Baik Mas. Oke, terima kasih nih Mas Kadir sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan pemirsa bisa di 0231482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat, Anda juga bisa menanyakan atau Anda bisa beropini, Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Nanti silakan Anda bisa bergabung, berinteraktif langsung. Dan saya ke Mas Kadir langsung nih. Mas Kadir, catatan Anda ini sebagai seorang penulis, biasanya penulis itu peka ya, apalagi yang ditulis ini adalah persoalan-persoalan politik yang sering Anda tulis di berbagai media massa termasuk di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Catatan Anda selama tahun 2019, ini dimulai di awal tahun 2019. Catatan yang menurut Anda ini menyita perhatian, kemudian juga menguras energi politik itu apa sih gitu? Silakan. Tentu saja yang pertama adalah pileg ya. Di bulan April ya? Di bulan April 2019. Itu sangat menarik karena memang ini bukan saja kompetisi lokal tapi juga beririsan dengan, karena memang ini agenda nasional gitu. Jadi semua warga ikut terlibat untuk, apalagi kemudian untuk Pilpres misalnya pasangan calonnya cuma 2. Jadi head to head lah. Publik atau pemilih dihadapkan secara langsung gitu ya, jadi saling berhadapan secara langsung sehingga kemudian energinya terkuras betul. Nah, kemudian juga masih terkait dengan itu pileg misalnya, pemilu legislatif, kita tahu banyak sekali muka-muka baru yang tentu wajah-wajah baru begitu yang tentu saja
membuat publik juga bertanya, mereka mau apa sih sebetulnya dalam konteks pemilu gitu. Nah, tapi dalam konteks pemilu juga kita harus mengapresiasi meningkatnya partisipasi publik. Tingkat partisipasi. Misalnya kalau wilayah 3 itu hampir di atas 70%. Tingkat partisipasi pemilih ya? dalam pemilu kemarin begitu. Biasanya kan hanya 65, 64 begitu ya. Dan kenaikan 9-10% ini adalah suatu prestasi bagi kita kalau kita perhatikan gitu. Itu di pileg ya? Itu di pileg, legislatif dan pilpres. Pilpres begitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang masih seksi sebetulnya soal pelayanan publik dari para pejabat atau yang mendapatkan mandat baik itu di eksekutif maupun legislatif. Misalnya soal kunjungan kerja, kunker dewan ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang tak kalah pentingnya lagi adalah yang terbaru misalnya soal dinamika atau kisruh di Kabupaten Cirebon, AKD. Alat kelengkapan dewan. Yang kemudian beberapa waktu yang lalu akhirnya kemudian ada kesepakatan baru tentang adanya penyusunan ulang begitu. Dan saya kira radar Cirebon TV waktu itu cukup memberikan ini juga lah ketukan gitu ya agar kemudian teman-teman di legislatif kabupaten bisa menurunkan daya egoismenya gitu ya. Maksudnya ego politik ego politik yang kelihatan betul gitu, ingin menguasai. Kita harus tapi kemudian yang berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah berubahnya dinamika politik di kabupaten dan di kota begitu. Misalnya munculnya PKB sebagai pemenang pileg di kabupaten gitu. Di pemilu legislatif ya. Bagi kita ini sesuatu karena memang selama ini dominasi. Secara kultur kan memang secara kultur itu ismenya PKB dominan di basis massa, tapi kemudian dalam kompetisi politik tidak pernah menang begitu ya. Dan ya kemarin ya tentu saja kita mengapresiasi juga. Dan itu juga. Kejutan menurut Anda? Ya bagi saya itu kejutan karena selama ini ya dominasi PDIP begitu dalam berbagai pemilu itu pasti PDIP yang selalu dominan. Basis masanya juga begitu. Tapi kemudian PKB mengambil alih gitu ya. Dan kemudian berikutnya beberapa waktu yang lalu ingin mendominasi dalam struktur AKD dan seterusnya. Tapi akhirnya kemudian diakhiri gitu. Ya kemudian konstelasinya akhirnya berubah juga ya. Nah di kota kalau kita lihat misalnya munculnya Gerindra sebagai pemenang pileg itu juga sesuatu karena selama ini tidak pernah kita dengar misalnya Gerindra menang di konteks pileg kota gitu. PDIP Demokrat dominan. Tapi lagi-lagi tadi mungkin masyarakat juga sudah jenuh dengan tokoh lama, dengan parpol lama yang memang bisa jadi hanya sekian tahun dalam 2-3 periode itu hanya menghasilkan pelayanan publik yang begitu-begitu saja. Nah, sekarang kita uji apakah kemudian PKB di kabupaten di legislatifnya kemudian Gerindra di legislatifnya juga di kota juga bisa melakukan hal baru sehingga kemudian kejenuhan selama sekian periode itu bisa terjawab. Itu menjadi catatan gitu. Jadi jangan terlalu bahagia PKB dan Gerindra karena publik tetap akan memberikan catatan kritisnya gitu. Nah, kemudian hal yang penting lagi mungkin masalah air ya. Saya lihat yang tadi ada di beritanya ada di berita dan saya kira radar dan rakyat itu paling rajin untuk memberikan kritik soal ini. Karena memang ini masalah perut gitu. Oke, nanti secara spesifik ya kita bahas. Mas Kadir, menurut Anda kalau di Indramayu dengan di Majalengka, Indramayu tetap dominasi kuning ya. Kuning ya, Golkar dalam hal ini. Betul. Kemudian kalau di Majalengka PDIP. Menurut Anda ini tidak ada kejutan, tapi tahan dulu nih Mas Kadir. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda, silakan. Anda pemirsa bisa bergabung, pemirsa bisa di 0231 482138. Silakan Anda juga bisa untuk berpendapat berkaitan dengan kilas balik politik ya di Ciai Majakuning nih pemirsa di tahun 2019. Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Mas Kadir, tadi terputus oleh jeda iklan. Anda tadi sudah memberikan analisa bahwa di Kabupaten Cirebon dengan di Kota Cirebon ada kejutan ya. Betul, karena politik penuh dengan kejutan. Nah, kalau di Indramayu 2019 di pemilu legislatif tepatnya di bulan April, kemudian juga di Kabupaten Majalengka itu tidak ada perubahan yang berarti gitu. Emang kita lihat memang tidak ada. Untuk Kabupaten Indramayu misalnya dominasi politik masih dikuasai oleh Golkar gitu ya. Jadi bahkan konon kita bisa lihat sangat
bukan nepotis ya, tapi semacam politik keluarga, semacam dinasti politik gitu. Tapi ketika prosesnya itu mulai proses demokrasi yang konstitusional, saya kira tidak masalah gitu, walaupun itu keluarga dekat. Cuman mereka yang terakhir memang kita dikejutkan dengan kemarin ya Pak Supendi yang tertangkap gitu. Ya walaupun ya sebagai kasus hukum ya kita biarkan, cuman kita simpatik juga kan memang dia ini politisi yang cukup intelek dan tidak punya jejak kasus hukum sebelumnya gitu, sehingga kemudian ketika beliau mendapatkan hal seperti ini kita juga kaget gitu, seburuk inikah gitu. Jadi jangan sampai kebaikan beliau juga seketika dihantam hanya karena satu kasus. Jadi kita juga harus adil dalam memberikan. Nah, kita bergeser ke Majalengka. Kalau Majalengka dominasi PDI Perjuangan, menurut Anda ini memang sesuai dengan prediksi dari awal gitu? Iya, memang dari awal. Ya kita juga kenalkan lah ya Pak Karna misalnya dan sebelumnya Pak Sutrisno. Dan memang mereka sangat dekat gitu. Sehingga masa yang ingin dikuasai juga tidak berubah. Basis masa PDIP yang sejak lama memang sudah dikuasai sangat gampang sekali. Bahkan politisi-politisi yang baru yang muncul, yang hadir sebagai kompetitor juga tidak begitu kuat, tidak begitu berdaya untuk menguasai basis massa dari PDIP gitu. Dan secara nasional dalam skala politik memang Majalengka ini ada basis merah dalam tanggung gitu. Baik, oke, tahan dulu, ada pemirsa yang bergabung, saya sapa dulu. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Af. Ya, waalaikumsalam Bun. Iya. Silakan Bunda Indra. Iya. Assalamualaikum Bung Kadir. Waalaikumsalam Bunda. Silakan Bun. Penulis muda pasti penuh semangat. Iya, ini. Kalau Bunda angkatannya Bapak Nurdin M. Nur itu. Oke, Bunda Indra di Pelayangan Gebang, silakan Bun. Apa yang ingin Bunda sampaikan? Iya, gini. Menarik juga. Indramayu kuning. Kabupaten Cirebon merah. Merah tapi di 2019 kemarin hijau Bun. Ya. Iya. PKB kan yang di legislatif yang menang. Kemudian Majalengka merah. PDIP. Tapi ada kejutan-kejutan katanya. Tadi nepotisme kalau selama masih sesuai dengan demokrasi tidak apa boleh. Tapi kita lihat, nah itu di Indramayu kejutannya bupatinya sendiri ya. Oke Bun, silakan. Iya, kalau di Majalengka itu anak bupatinya itu bagaimana itu. Nah, jadi sekarang yang Bu Indra tanyakan juga kejutan-kejutan politik atau politik yang dominan itu berpengaruh tidak pada pemilihan kepala desa misalnya. Kemarin kan Cirebon baru pilgub serentak ya Bun ya? Iya, 170 lebih itu. 176 desa Bun. Iya. Nah, bagaimana menurut Bung Kadir? Kepala desa yang terpilih itu adakah kejutan juga ya Bun ya? Ya, terpengaruh juga oleh gonjang-ganjing politik dan kejutan-kejutan. Segera menunggu tanggapan dari penulis yang masih muda dan tentunya penuh dinamika. Terima kasih. Terima kasih pula Bung Afi. Terima kasih Bunda Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti ditanggapi Bunda Indra tadi di Pelayangan Gebang dan sudah ada WA ini yang masuk juga mengomentari ataupun berpendapat berkaitan kilas balik politik di tahun 2019. Assalamualaikum Mas Kadir, ini dari pemirsa di Kabupaten Cirebon. Nah, Mas Kadir, berkaitan dengan kejutan politik yang tadi disampaikan oleh Mas Kadir. Nah, saya ingin bertanya di kota Cirebon. Nah, yang menang di pemilu legislatif adalah Partai Gerindra. Tetapi kenapa saat Pilpres, ya pemilihan presiden, justru yang menang itu bukanlah Pak Prabowo katanya kan, malah sebaliknya. Terima kasih. Ini ada apa katanya seperti itu ya. Ini banyak nanti akan saya bacakan baik SMS maupun ke nomor WhatsApp yang masuk di pagi hari ini. Silakan Mas Kadir, tadi berkaitan dengan Majalengka yang dominasi tetap PDI Perjuangan. Silakan.
Ya tentu saja dalam konteks politik PDI sebagai pemenang pemilu sebelumnya tidak ingin membiarkan suaranya tergerus. Apalagi kemudian tokoh-tokoh nasional PDIP juga banyak dari Majalengka begitu. TB Hasanuddin misalnya, kemudian beberapa tokoh yang memang secara ideologi sudah menjadi kader utama di PDIP. Jadi tidak mungkin membiarkan masanya bergeletak dan pergi kemana-mana gitu. Dan itu biasa. Nah kemudian dari struktur infrastruktur kultural, ya ormasnya juga kan ada beberapa ormas yang kemudian memang sudah punya hubungan yang sangat emosional yang kuat dengan PDIP, sehingga ya sangat wajar gitu. Nah mungkin kalau ada cerda kemarin misalnya anak Pak Bupati melakukan tindakan yang dalam tanda kutip itu, ya namanya anak muda lah ya. Saya bukan kemudian mendukung, cuman ya memang dinamikanya wajar saja gitu. Silakan selesaikan oleh teman-teman kepolisian. Nah untuk yang Kabupaten Indramayu, ya ini juga kejutan. Saya pribadi sangat kenal dengan Pak Supendi gitu. Saya kaget juga gitu. Setahu saya beliau ini bukan orang yang semudah itu begitu ya. Makanya saya duga ini mungkin bisa jadi ada jebakan politik oleh lawan politik bisa jadi, tapi secara hukum ya biarkan selesaikan oleh lembaga hukum. Nah soal yang tadi di kota, tidak ada korelasi signifikan antara dominasi Gerindra di legislatif dengan kemenangan Prabowo sebagai pasangan kompetitornya Pak Jokowi begitu ya. Ya memang beda antara Pilpres dan Pileg begitu. Pileg ini yang kita pilih orang per orang, sementara Pilpres ini adalah sudah jelas orangnya gitu. Dan tentu masa atau pemilih punya selera masing-masing. Ada yang memang pilihan partai A tapi dia tidak mau mendukung apa yang diusung oleh partai A begitu. Itu seleranya karena memang kedaulatan pemilih itu di situ begitu. Nah, yang paling penting sebetulnya bukan sekedar masalah korelasinya ya. Yang paling penting lagi yaitu juga kita harus tahu bahwa memang wali kota kemarin secara politis bukan sebagai wali kota tapi sebagai partai ya, sebagai Partai Demokrat, dan hal ini kita harus tahu betul memang mendukung pasangan Jokowi Amin gitu ya, Jokowi Ma'ruf Amin. Ya sangat wajar. Walaupun mungkin tidak signifikan suara Demokrat misalnya, tapi dampak posisi wali kota yang sekaligus figur sentral kan sangat berpengaruh di basis massa. Dan itu biasa saja. Baik, itu catatan dari bulan April ya 2019 gitu ya, pemilu legislatif dan juga pemilihan presiden. Nah, ada catatan lagi nggak? Catatan Anda di tahun 2019 dari ranah politik dan ini akhirnya catatan ini menurut Anda ini menyita energi juga, energi politik terutama nih Mas Kadir. Ya termasuk kinerja Dewan mungkin ya. Kinerja Dewan masih menjadi sorotan. Masih menjadi sorotan karena kemudian perda-perda yang dihadirkan juga tidak begitu puas sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi oke lah, itu sudah lewat. Paling yang terakhir misalnya yang paling seru itu kan di kabupaten kemarin soal AKD itu saya sebagai bagian dari masyarakat biasa, memang saya ini gaduh betul ini gitu. Jadi PKB memang sangat terlihat wah gitu. Pasca mereka menang ya di pemilu legislatif. Karena memang mungkin udah haus berapa sekian periode pemilu ya. Karena memang basis massa secara kultural sudah banyak gitu. Penantian yang panjang lah. Iya itu kayak seorang lelaki yang menanti jawaban iya dia seorang gadis kan gitu. Lama betul gitu. Sehingga kemudian ketika menang langsung melampiaskan selera yang sudah lama dijaga ini untuk kepentingan. Ya secara politik ya wajar saja, cuman kan kalau dilihat dari kacamata publik ini kurang etis gitu, karena namanya lembaga legislatif itu bukan milik satu kelompok, tapi semua kelompok, sehingga kemudian soal pemetaan sumber daya di situ harus memperhatikan politik akomodasi yang mengakumulasi semua selera partai politik. Dan Mas Kadir, kita menengok ke arah Kuningan ya, nah ke Kabupaten Kuningan Mas Kadir, bahwa di Kabupaten Kuningan justru ini sangat berbeda dengan di kota. Kalau di kota justru di legislatif Partai Gerindra menang gitu ya, di Pilpres justru Pak Prabowo tumbang. Nah kalau di Kuningan justru, nah ini di Pilpres itu Pak Prabowo menang, justru di pemilu legislatif justru ini justru yang menang masih tetap PDIP ya, PDI Perjuangan. Nah ini faktor apa sih gitu Mas Kadir? Ya lagi-lagi PDI memang dominan di ini kan. Cuman masalahnya adalah tadi masalah selera politik. Ada kedaulatan pemilih yang tidak bisa diintervensi oleh warna partai. Kalau memang inginnya Prabowo mungkin seleranya mungkin naik kuda mungkin ya orang Kuningan sukanya kuda bisa jadi begitu. Atau bisa juga ada kebosanan karena memang selama ini yang mereka pilih adalah tokoh yang selaras dengan ideologi yang mereka
akut selama ini, yang mereka yakini selama ini, tiba-tiba kemudian hanya merasakan hal yang biasa. Artinya ada semacam kebosanan untuk mengafirmasi perilaku politik atau aksi politik dari tokoh-tokoh yang memang biasa didukung. Baik. Oke, Mas Kadir, tahan dulu, dan sebelum jeda iklan ada satu SMS yang saya baca. Ini dari pemirsa di Weru, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Mas Kadir, apa yang disampaikan oleh Mas Kadir berkaitan dengan politik di wilayah 3 Cirebon, apakah ini akan berefek untuk pemilihan kubu katanya yang baru saja digelar kemarin? Apa ada efeknya katanya? Nanti mohon untuk dijawab. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda pemirsa. Silakan Anda bisa bergabung kembali. Anda bisa di 0231482138. Pemirsa juga bisa untuk berpendapat. Silakan Anda bisa SMS atau Anda bisa ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Kilas balik politik di 2019. Silakan Anda pemirsa, Anda bisa berinteraktif lagi. Anda di 0231482138. Ada satu lagi, ini SMS yang masuk dari Kang Aas. Ini dari pemirsa di Indramayu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Menurut saya ini sebagai rakyat biasa membahas tentang politik di wilayah 3 Cirebon ini memang penuh dengan kejutan di tahun 2019. Nah, untuk Indramayu sendiri, bagaimana pendapat dari narasumber di tahun 2020 kan ada pilkada serentak katanya ya. Nah, ini apakah Golkar tetap mendominasi atau sebaliknya? Mohon katanya dijawab ya, Mas Kadir. Ada beberapa SMS dan juga WA yang masuk juga mempertanyakan ini Indramayu yang baru saja saya bacakan, kemudian Pilwu serentak juga ya di bulan Oktober yang lalu. Pendapat Anda ini apakah berefek katanya? Tadi ada benang merah dengan Bunda Indra juga yang tadi menanyakan. Silakan Mas Kadir. Ya, soal Pilwu tentu saja kita dalam konteks pendidikan politik ini bagus. Kenapa? Karena masyarakat atau pemilih bisa berinteraksi dengan mimpinya secara langsung, bahkan memilih mimpinya secara langsung di depan matanya begitu. Nah, cuman catatan kita adalah apakah kemudian ada dampak signifikan bagi pembangunan dari tingkat desa itu? Karena memang dana desa kan besar begitu ya. Nah, yang menjadi catatan kita kan beberapa kubu yang sudah terkena kasus begitu ya. Bahkan salah satu kubu di kabupaten itu sampai tersangkut dengan 400 juta itu gitu ya. Jadi ini sangat risih gitu ya. Nah, dan saya kira masalah kubu ini terkait dengan dana desa tidak saja terjadi di 1-2 daerah. Hampir di seluruh Indonesia memang problemnya adalah problem dana desa yang tidak punya dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Gitu. Sehingga kemudian dananya turun sekian 1M, belum lagi ada sumbangan dari provinsi, sumbangan dari pusat dan seterusnya. Gubernur dan yang lain ya. Tetapi kualitas pelayanan publik di tingkat bawah begitu-gitu saja. Kemudian fasilitas umum atau fasilitas publik yang mestinya signifikan kualitasnya masih begitu saja. Jadi memang ini harus ada semacam pengawasan dan afirmasi dari pusat untuk memberikan semacam pembinaan terhadap desa melalui Kementerian Dalam Negeri begitu. Ya memang harus lebih masif gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, kita berharap jangan sampai kemudian dengan anggaran begitu bombastis kemudian para kepala desa bisa menjadi koruptor baru di tingkat lokal, bahkan tingkat yang lebih bawah gitu. Karena memang data kita misalnya data beberapa lembaga resmi, lembaga hukum, KPK, kemudian lembaga-lembaga LSM soal korupsi misalnya, itu peningkatan jumlah kubu yang terlibat kasus korupsi gara-gara anggaran desa itu semakin meningkat. Ini jadi ada semacam politik yang sudah bagus begitu, tapi kemudian disandra oleh kasus hukum. Nah, untuk Indramayu, soal apakah kemudian nanti 2020 itu kan bulan September ya pilkada serentak, ada beberapa ratus daerah di seluruh Indonesia yang terlibat untuk
Ciayu Majokuning cuma satu ya, Indramayu. Indramayu. Pertanyaannya apakah kemudian Golkar mendominasi? Saya termasuk yang masih percaya bahwa Golkar akan dominasi. Alasan Kenapa? Anda? Kenapa? Alasan paling pertama itu ada peningkatan jumlah suara Golkar dari pemilu dan pemilu. Walaupun dulu misalnya Kang Yance misalnya kalah kalah dalam tanda kutip tersandra oleh kasus hukum, tetap saja Golkar menang. Nah, dalam kondisi yang yang tersandra begitu pun Golkar masih menang. Apalagi menang, sekarang gitu ya. kemudian tentu saja mereka melakukan konsolidasi secara masif karena pemenangan pileg maling yang sangat luar biasa, bombastis, juga. sekian kali lipat dari sebelumnya begitu. Tentu saja basis masanya sudah terjaga. Jadi kalau misalnya teman-teman parpol lain ingin menikmati kemenangan politik di Pilkada 2020 khususnya Indramayu, ya silakan merapat ke Golkar aja lah daripada kalah terus itu. Baik. Oke, Mas Kadir, berkaitan dengan yang tadi disebutkan oleh Mas Kadir ya, bahwa adakah catatan lain maksud saya, baik di kota Cirebon maupun di Kabupaten Cirebon nih, yang di tahun 2019 dalam catatan Mas Kadir. Ada lain? Ada. Itu? Munculnya politisi baru dalam keterpilihannya di pileg kemarin. Kita tahu di kota misalnya hampir 40% wajah baru, di kabupaten juga begitu, bahkan di Majalengka. Jadi ini surprise ya, semacam bonus ya dalam politik kita 2019. Kita berharap dengan adanya wajah baru, kemudian ada semacam narasi baru dan kebijakan politik yang lebih baru. Misalnya perda yang lebih kekinian, yang lebih adaptif dengan kebutuhan masyarakat begitu. Sehingga kemudian kita tidak baik di kota maupun di kabupaten. Ya, semua. Gedung parlemen dipenuhi dengan wajah-wajah baru. Dan tentu ini ada harapan baru juga. Mestinya begitu. Sehingga kemudian mungkin mereka kan tidak tersandra selama ini. Kalau mungkin yang tua-tua kan atau yang lama kan mungkin ada tersandra oleh kepentingan politik tertentu, politik anggaran, politik proyek dan segala macam. Nah, dengan adanya orang-orang baru ini kita berharap mau usianya tua atau muda, kita berharap lebih energik dan lebih menghasilkan kebijakan yang bukan sekedar mengafirmasi eksekutif hanya mengatakan iya setuju dan segala macamnya, tapi harus memberikan fungsi balancing, fungsi kritik ya, fungsi kritik terhadap eksekutif gitu. Ya. Betul. Karena selama ini yang kita lihat seakan-akan wali kota atau bupati itu menjadi imam dari seluruh lembaga trias politika. Padahal mestinya lembaga legislatif itu adalah mereka harus menjadi dalam tanda kutip penggonggong bagi publik. Mereka harus menyampaikan suara kritiknya ketika kemudian pelayanan publik tidak berjalan dengan baik. Contoh misalnya yang paling real di wilayah 3 ini ada dua masalah besar. Air dan sampah. Nah, pertanyaan saya, apakah para anggota dewan itu mau bersuara soal itu? Kalau mereka tidak bersuara, lalu apa yang kita harapkan dari kemenangan mereka dalam pileg kemarin? Maksud Anda persoalan air ini PDAM gitu, persoalan sampah gitu? Iya, kan selama ini kan kita jarang sekali melihat anggota dewan yang bersuara soal ini. Seakan-akan membiarkan eksekutif untuk ya sudahlah gitu. Mestinya kan lebih kencang itu suaranya. Kan minim sekali ya. Minim, bahkan nggak ada. Yang lebih kencang kan menyuarakan aspirasi masyarakat berkaitan dengan mampetnya PAM gitu. Itu. Yang bersuara selama ini kan Radar Cirebon TV sama Koran Radar dan Rakyat itu. Jadi bagi saya justru jangan sampai kemudian peran-peran kritik itu justru dilakukan oleh media massa daripada teman-teman yang mendapatkan mandat publik untuk menyuarakan itu begitu. Baik. Oke, tahan dulu Mas Kadir, dan silakan Anda pemirsa, di segmen ini saya masih membuka Anda kembali di 0231 4821 38. Silakan Anda pemirsa bisa interaktif langsung atau bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Mas Kadir, itu kan berkaitan dengan pelayanan publik ya, betul. Tentang PAM yang mampet, namun nyaris tidak ada wakil rakyat ini yang bersuara menyuarakan misalnya desa itu masuk ke dapilnya, kelurahan itu masuk ke dapilnya, tapi tidak ada yang bersuara. Kemudian ada lagi adalah berikutnya adalah persoalan sampah yang masih menggunung. Pendapat Anda gitu, Mas Kadir? Sampah ini masalah, bagi saya ini masalah terbesar di wilayah 3. Di Majalengka misalnya sampah juga itu menjadi masalah besar terkait dengan tempat ya, TPA itu, tempat akhir sampah. Itu masih tidak selesai. Di Kabupaten Cirebon sendiri antara timur dan barat yang belum selesai. Antara masyarakat dan pemerintah belum ada titik temu yang maksimal. Sehingga kemudian kita lihat termasuk juga di kota kita lihat ya sampah di mana-mana. Ini bukan masalah pemerintah saja menurut saya, tapi juga ini masalah kesadaran kita sebagai warga biasa ketika menempatkan sampah itu sebagai barang yang memang layak dibuang. Kadang kita itu kan membuang sampah sembarangan. Giliran macet airnya di selokan itu baru marah gitu. Jadi memang ini budaya bersih itu memang harus dijaga. Selain juga kita menggedor pintu nurani para pejabat publik untuk
minimal menyiapkan tempat sampah di ruang publik. Di Jogja misalnya kita tahu tempat sampah ada di ruang publik, sehingga kemudian masyarakat tidak buang sembarangan, sehingga sampah bisa terkelola oleh dinas terkait. Baik. Nah, kalau di kota dan kabupaten kita lihat ya emang nggak ada tempatnya, jadi masyarakat kalau ngebuang itu ya seenaknya gitu. Baik, Mas Kadir, di tahun 2019 ini masih tetap menurut Anda persoalan mutasi dan juga persoalan-persoalan lain juga baik di Pemkot pemerintah kota maupun di pemerintah Kabupaten Cirebon juga masih tetap mewarnai gitu, Mas Kadir? Masih juga mewarnai. Tarik ulur juga ada kepentingan. Tarik ulur, ya tadi. Misalnya di awal-awal di kota, misalnya bulan Februari yang lalu sebelum pemilu kan kita sangat kencang ya fenomena pemindahan pejabat tertentu ke dinas terkait, dinas yang berbeda dan seterusnya. Dan bagi saya kalau misalnya profesional ya tidak apa-apa, tapi ketika kemudian hal ini dilakukan untuk orientasi politis dalam konteks pemilu di masa lalu, ya apalagi balas budi dan ya tadi karena memang masa yang tokoh yang banyak, kemudian ya sudahlah daripada nanti kemudian suara masanya kemana-mana, kasih saja jabatan A gitu. Memang di mana-mana terjadi seperti itu, tidak sekedar terjadi di satu kota atau daerah tertentu soal politik balas budi. Ya emang politik itu suatu yang biasa saja gitu, asal profesional aja gitu. Apakah kemudian kinerjanya lebih maksimal? Apa kemudian pelayanan publik lebih ketika kemudian dia pindah tugas? Tapi kalau kemudian mutasinya kemudian di institusi di dinas terbaru misalnya ternyata kinerjanya tidak membantu perjalanan pembangunan yang mesti dijalankan oleh pemerintah eksekutif, ya ngapain aja gitu. Baik, oke, tahan dulu Mas Kadir. Dan ada lagi nih SMS yang masuk dari pemirsa di Kaliwedi ya. Assalamualaikum SPC, selamat pagi. Cirebon menarik melihat ya perbincangan di pagi ini di RCTV tentang catatan politik ya di tahun 2019. Nah, ini pertanyaan saya ke narasumber. Nah, bagaimana nanti prediksi untuk 5 tahun ke depan katanya? Apakah tetap politik uang yang ramai juga ya, masih tetap dominan, atau sudah masyarakat kita sudah mulai bergeser dalam artian sudah mulai sadar bahwa politik uang itu sangat tidak diharapkan. Dan ini katanya Mas Kadir sebagai narasumber, nah di pilihan kubu itu secara terbuka politik uang ini. Bagaimana pendapat Anda? Oke Mas Kadir, tapi tahan dulu. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session yang terakhir ini saya masih membuka Anda pemirsa, silahkan Anda bisa kembali bergabung, Anda bisa di 0231482138, pemirsa juga bisa untuk berpendapat ya, silahkan Anda juga bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini. Kilas Balik Politik 2019, silahkan Anda pemirsa bisa kembali berpendapat, berinteraktif langsung. Dan ada satu WA yang masuk nih Mas Kadir ya, yang masuk. Assalamualaikum Mas Kadir, lebih dominan dan lebih baik mana, demokrasi hasil murni atau masih ada kedekatan keluarga? Lalu bagaimana planning kedepannya pemerintah daerah mengedukasi masyarakat politik yang bersih? Ini lagi-lagi tentang politik uang ya. Nah itu silakan Mas Kadir, beberapa yang masuk ini berkaitan dengan yang tadi politik uang. Dan pertanyaan berikutnya dari saya, di Kabupaten Cirebon ini masih belum adanya pendamping dari Pak Bupati dalam hal ini Pak Imron. Nah ini juga catatan politik di tahun 2019. Silakan Mas Kadir. Ya, di sini kita melihat bahwa memang partai politik terlalu dominasi itu dalam konteks menentukan masalah penentuan wakil gitu. Nah, jadi menurut Anda ini faktor partai politik juga? Ya, partai politiknya mirip kayak di kota di zaman Pak Ajis dulu untuk menentukan kan tarik ulur sampai gitu 2 tahun begitu ya. Dan ya mungkin dalam konteks politik ya silakan aja gitu. Cuman kan dampaknya ke pelayanan publik. Masyarakat tidak merasakan. Apalagi kemudian PLT Bupati ini kan yang sekarang sementara ini jadi bupati, ini kan sementara ini. Kalau misalnya ada definitif ingkrah nanti baru kemudian dilantik lagi. Nah, cuman ya tadi
tentu saja PDIP hati-hati, apalagi dia tentu saja akan menyiapkan pemenangan pilkada berikutnya pada sekian 4-5 tahun yang akan datang begitu. Nah, cuman kritik kita adalah kalau bisa PDIP ya jangan terlalu egois lah. Walaupun partai politik adalah penentu pengusulan nama itu, tapi ya, masyarakat ini kan butuh pelayanan yang maksimal. Kalau misalnya kemudian yang memimpin kabupaten sebesar ini hanya dipimpin oleh satu orang, baik, single factor gitu ya. Ya kemarin yang berpasangan aja susah pelayanan publiknya, apalagi sendiri, apalagi tidak punya pengalaman dalam konteks mimpin daerah gitu. Beliau ini kan hanya di birokrasi begitu ya. Jadi kita perlu mendesak ke teman-teman PDIP agar ayolah gitu ya, segera menentukan siapa. Jadi jangan berlama-lama menentukan wakil ini. Menentukan wakil gitu. Karena ini konteksnya bukan masalah PDIP tidak PDIP, tapi masalah pelayanan publik, ketercepatan segala macam. Kemudian konsolidasi birokrasi kan butuh leader juga yang kemudian bisa mengakumulasi selera masyarakat begitu. Itu satu. Baik. Nah, kemudian berikutnya soal politik uang. Politik uang. Ya, di pilgub serentak katanya di bulan Oktober yang lalu. Iya, bukan sekedar, saya kira soal apa namanya adanya politik atau money politik dalam konteks pemilu, khususnya dalam konteks desa begitu ya. Itu terjadi di banyak daerah. Lagi-lagi saya mengutip apa yang sampaikan di awal tadi bahwa ternyata kepala desa itu di banyak tempat di Indonesia sudah tersangkut dengan dana desa. Kenapa ini terjadi, politik uang ini terjadi, Mas Hafid? Itu karena memang tadi, karena proses awal untuk keterpilihannya itu dilakukan mulai proses-proses yang curang. Bukan saja dengan politik uang dalam pengertian membeli suara, tapi juga ada intervensi elit partai politik yang memang ingin menguasai misalnya dapil tertentu di desa-desa tertentu, sehingga kemudian agar mempermudah pemenangan mereka menggunakan pola-pola semacam itu. Dan yang paling murah dan pengertian mudah begitu ya, ya tadi uang politik itu, money politik. Dan kita berharap agar kemudian para kubu ini atau kepala desa ini tidak mudah diintervensi oleh kepentingan partai politik dalam menentukan kemenangan. Kenapa? Karena dampaknya mereka yang dihukum oleh lembaga penegak hukum itu ya mereka yang melakukan itu, bukan intervensi politik lagi. Karena intervensi politik tidak bisa tertentu oleh hukum. Sementara tindakan mereka untuk mengembalikan uang yang digunakan untuk pemenangan pilgub kemarin misalnya, ya dampaknya ke mereka gitu. Baik. Jadi memang kalau terus begini tentu saja kita tidak berharap banyak terhadap adanya pilgub. Apalagi di kabupaten yang konon kemudian masih juara ya. Juara 4 atau ketiga besar di Jawa Barat kemiskinannya begitu. Kalau kemudian para kubu masih punya mental korup misalnya, kita tidak bisa berharap banyak dengan adanya keterpilihan dan baru dilantik beberapa waktu lalu. Baik. Menurut Anda di tahun 2020, ini kan 2019 sebentar lagi ini akan selesai ya. Betul, ya. 2019. Dari dunia politik menurut Anda apa sih yang mesti dilakukan skala prioritas nih, baik oleh eksekutif, legislatif gitu? Apa menurut Anda? Ya tidak menggunakan cara-cara lama dalam melakukan pelayanan publik. Kayak misalnya terlalu birokratif ya. Maksudnya ketika mengeluarkan kebijakan itu selalu dilihat dalam konteks komposisi politik ya, bagi-bagi kue dan segala macam. Bagi saya kalau bisa bupati, wali kota ya langsung saja ketika memang ada kebijakan yang meniscayakan ketercepatan untuk mengeluarkan kebijakan ya langsung saja gitu. Ketika publik membutuhkan itu walaupun mungkin dalam konteks politik tidak disetujui oleh parpol yang berbeda begitu, ya langsung saja gitu. Langsung eksekusi karena yang dipilih masyarakat itu adalah untuk yang cepat dalam melayani, bukan orang yang kemudian lama-lama dalam mengeluarkan kebijakan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap khususnya di dalam konteks pileg, kita berharap adanya anggota legislatif baru bisa menjadi partner yang lebih positif bagi para teman-teman di eksekutif gitu. Itu ya skala prioritas. Skala prioritas. Wakil, menurut Anda, wakil bupati? Ya harus segera lah. Kalau harus bisa Januari harus sudah ada. Kalau enggak ya sudahlah. Jangan percaya lagi partai politik yang lama-lama. Baik. Oke, sayang sekali nih Mas Kadir. Usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon. Edisi pagi ini nanti kita bisa dilanjut Mas Kadir di lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda Mas Kadir. Dan sayang sekali nih pemirsa akademisnya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon yang di pagi hari ini sudah disiapkan dari kemarin, Mas Kadir tidak bisa hadir juga. Ya Mas Kadir, di closing statement sebelum saya tutup silakan apa pesannya untuk pemirsa di rumah, singkat saja. Sederhana saja. Jadi publik itu harus menjadi suara penyuara yang lebih kritis gitu. Jadi tidak membiarkan elit memimpin dan menjalankan mandat kita secara santai. Kita tetap
ketidaksetujuan kita kepada politisi jangan sampai kemudian menghilangkan daya kritis kita gitu. Terus menyampaikan karena toh pembangunan itu tujuannya bukan untuk para elit itu tapi untuk kita sendiri. Kalau kita diam maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Baik. Oke, terima kasih nih Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, mohon maaf ada beberapa WA yang masuk, WhatsApp yang masuk ini yang belum saya baca ya, pendapat dari pemirsa, kemudian juga di SMS juga ada beberapa, dan bagi yang belum saya baca maksud saya masuk, dan bagi pemirsa yang sudah interaktif langsung bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga aturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.